Emiliano Jonathans ini pemuda asal Depok yang katanya udah dilirik PSSI ya. Kayaknya ini dia Saya baru rapat dengan tim. Besok saya rasa. Apakah timnas Indonesia benar-benar sedang membangun kekuatan atau justru sedang menyiapkan bom waktu yang bisa memecah belah opini publik? Pertanyaan itu kembali mencuat setelah pengumuman mengejutkan datang dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Pada Jumat, 15 Agustus 2025, Erick secara resmi mengumumkan bahwa Emiliano Jonathans, striker muda berusia 21 tahun dari FC Utrecht, menjadi calon pemain naturalisasi terbaru yang akan memperkuat Garuda di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Momen ini sontak menggegerkan pecinta sepak bola tanah air. Emiliano, yang lahir dan besar di Belanda namun memiliki darah Indonesia dari garis keluarga Depok, Jawa Barat, kini menjadi bagian dari rencana besar PSSI. Erick Thohir bahkan tak segan menyerahkan langsung dokumen naturalisasi sang pemain kepada Menpora, Dito Aryo Tejo, di kantor Kemenpora RI. Gestur itu bukan sekadar formalitas birokrasi, tetapi sebuah sinyal bahwa proyek naturalisasi gelombang baru benar-benar dijalankan dengan serius untuk menjadi bagian tim nasional Indonesia yang akan bertanding di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 di Arab Saudi, tulis Erick dalam akun Instagram resminya. Kalimat itu terdengar penuh ambisi, seolah-olah naturalisasi adalah senjata pamungkas untuk membuat Garuda mengepak lebih tinggi. Erick pun berterima kasih kepada Menpora yang menurutnya selalu memberikan dukungan penuh untuk membangun sepak bola Indonesia agar bisa mendunia. Emiliano Jonathans ini pemuda asal Depok yang katanya udah dilirik PSSI ya. Kayaknya ini dia tetangganya Ayu Ting Ting di Depok. Tapi ini ada yang sedikit kontroversial ya pernyataan dia, karena dia menyentil pemain-pemain diaspora timnas Indonesia. Kita sempat ngobrol. Namun di balik seremoni indah itu, publik justru terpecah. Ada yang antusias, ada pula yang sinis. Sebagian menilai naturalisasi Emiliano adalah langkah tepat, mengingat sang pemain memiliki rekam jejak yang cukup menjanjikan. Musim lalu, ia mencatatkan 11 gol dan 4 assist bersama Vitesse Arnhem di kasta kedua Liga Belanda. Kini di Utrecht, ia sudah bermain di ajang Liga Eropa, menghadapi klub-klub kuat seperti FC Sheriff dan Servette FC. Bagi banyak orang, kehadiran Emiliano bisa menambah kedalaman skuad, terutama jika Ole Romeni masih belum pulih dari cedera. Tetapi di sisi lain muncul nada-nada skeptis. Kenapa lagi-lagi harus naturalisasi? Apakah talenta lokal benar-benar sudah habis? Komentar sebagian netizen yang merasa kebijakan ini adalah bentuk ketergantungan, bukan kemandirian. Bagi mereka, naturalisasi hanyalah jalan pintas yang menutup kesempatan pemain muda lokal untuk berkembang. Lalu, bagaimana dengan Patrick Kluivert, sang pelatih kepala? Menariknya, reaksi pelatih asal Belanda itu terbilang unik. Ia tidak mengeluarkan pernyataan panjang lebar, tidak ada konferensi pers khusus, tidak ada kalimat motivasi dramatis. Kluivert hanya melakukan satu hal sederhana, memberikan like pada unggahan Erick Thohir di Instagram. Ya, hanya sebuah sentuhan jempol di layar ponsel. Namun jangan salah, gestur kecil itu justru menimbulkan spekulasi besar. Apakah itu tanda persetujuan? Apakah Kluivert memang mendukung penuh langkah naturalisasi ini? Atau justru sekadar basa-basi digital? Di era media sosial, sebuah like bisa ditafsirkan macam-macam. Dan publik pun terbelah antara yang percaya bahwa Kluivert senang mendapat tambahan amunisi, dengan mereka yang sinis menilai ia hanya ikut arus politik PSSI. Apalagi, ini bukan kali pertama PSSI bergerak cepat dalam proyek naturalisasi. Sebelumnya Mauro Zijlstra, striker FC Volendam, juga diproses dan diproyeksikan memperkuat skuad Garuda. Zijlstra bahkan akan lebih dulu tampil bersama timnas umur 23, Suhan Gerald Vandenburg, di kualifikasi Piala Asia umur 23 September mendatang. Artinya, PSSI tampak sedang menggelar strategi ganda, memperkuat tim senior sekaligus menyiapkan regenerasi lewat tim muda. Pertanyaan besar pun muncul, apakah ini visi jangka panjang atau sekadar kepanikan jangka pendek? Jangan lupa, di putaran keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti, Indonesia langsung dihadapkan dengan dua lawan berat, Arab Saudi pada 8 Oktober dan Irak 3 hari kemudian. Dua laga yang berpotensi menjadi penentu hidup mati Garuda. Wajar jika Kluivert ingin punya opsi sebanyak mungkin di lini serang, tetapi publik tetap menuntut jawaban. Apakah Garuda akan terbang dengan sayap asli atau dengan sayap pinjaman? Kisah Emiliano Jonathans pun menjadi drama tersendiri. Dari seorang anak muda yang tumbuh di Belanda, bermain bola di Vitesse, kemudian naik kelas ke Utrecht,
jelek, hingga kini dipanggil tanah leluhurnya untuk membela merah putih. Sebuah perjalanan yang penuh simbol kebangsaan, tetapi juga penuh kontroversi. Jika Miliano sukses, ia bisa menjadi pahlawan baru. Nama Jonathans akan dielu-elukan, dan kebijakan naturalisasi kembali dianggap berhasil. Tetapi jika ia gagal, jika penampilannya tak sesuai ekspektasi, maka kritik tajam akan menghantam PSSI dan Kluivert. Mengapa harus repot-repot naturalisasi kalau hasilnya sama saja? Begitulah suara yang bisa muncul dari tribun publik. Di balik layar, Kluivert sendiri diyakini sangat berhitung. Sebagai pelatih yang pernah menukangi klub-klub besar, ia paham bahwa kompetisi tingkat Asia kini jauh lebih ketat. Arab Saudi dan Irak bukanlah lawan sembarangan. Butuh pemain dengan pengalaman Eropa untuk sekadar menyeimbangkan permainan. Dan Miliano dengan jam terbang di Liga Belanda dan Eropa jelas menjadi pilihan yang masuk akal. Tetapi apakah sepak bola hanya soal logika di atas kertas? Tidak. Sepak bola Indonesia juga soal emosi, nasionalisme, dan identitas. Di titik inilah kontroversi naturalisasi kembali meledak. Bagi sebagian orang, naturalisasi adalah bentuk pragmatisme yang membunuh mimpi anak bangsa. Bagi yang lain, naturalisasi adalah langkah modern, wajar dan sah untuk meningkatkan daya saing. Kini, semua sorot mata tertuju pada Oktober mendatang, ketika Garuda turun di Arab Saudi menghadapi dua raksasa Asia. Saat itu, publik akan melihat apakah proyek naturalisasi benar-benar bisa membuat Indonesia lebih disegani, atau justru menjadi bumerang. Sementara itu, Patrick Kluivert masih tenang, masih misterius, hanya meninggalkan jejak satu like yang kini jadi perbincangan seantero negeri. Sebuah tanda kecil yang bisa berarti dukungan penuh atau sekadar gestur biasa, tapi dalam dunia sepak bola, bahkan hal paling sepele pun bisa jadi headline kontroversial. Jadi, apakah Miliano Jonathans adalah harapan baru Garuda, atau justru akan menjadi pemicu perdebatan panjang tentang arah sepak bola Indonesia? Jawabannya akan segera terungkap di lapangan hijau, di tengah panasnya Riyadh, dan kerasnya laga melawan Arab Saudi dan Irak. Dan seperti biasa, publik Indonesia akan menilai dengan caranya sendiri, lewat sorakan, lewat kritik, lewat doa, dan tentu saja lewat komentar pedas di media sosial.